Salam anak-anak, jumpa lagi kita dalam pelajaran seni budaya dan prakarya. Senang sekali ketemu dengan kalian walaupun hanya melalui video, presentasi video, namun berharap kalian tetap belajar dengan sungguh-sungguh, dengan kata kunci, tetap ceria, gembira, dan fokus. Sehingga kita bisa memahami pelajaran yang akan disajikan pada hari ini. Tema pelajaran yang akan kita bahas pada saat ini yaitu menggambar dekorasi atau menggambar dekoratif. Nantinya ada berbagai macam corak yang akan Bapak tampilkan. Ada corak hewan, dalam hal ini Bapak ambil corak kupu-kupu dan juga corak tumbuhan, jenis bunga. Dan ini nanti kita akan kembangkan menjadi satu karya seni dekoratif. Kemudian, untuk dapat memahami karya seni dekoratif, di sini Bapak tampilkan aneka dekoratif. Nah, ini sepertinya gambar dekorasi ini sengaja ditampilkan di sarung bantal. Lihat, ada berbagai macam corak dekoratif yang ditampilkan di sarung bantal. Kemudian, sebelum kita lanjut ke materi pokok tentang menggambar dekoratif, seperti biasanya Bapak ingatkan dalam pelajaran Bapak untuk SBDP maupun PKLH tentang protokol kesehatan. Di sini ada beberapa pokok kalimat, beberapa pokok pikiran yang Bapak ingin tampilkan sebagai standar protokol kesehatan. Di antaranya wajib menggunakan masker bila kalian berada di luar rumah. Kemudian cek suhu bila berada atau berkunjung di tempat tertentu. Selanjutnya, jika berada di luar rumah tetap jaga jarak. Dan ingat, selalu cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Air yang mengalir sini contoh air keran ya, air yang mengalir. Kemudian berjemur itu penting ketika kalian stay at home, ketika kalian berdiam di rumah. Penting di sini adalah berjemur. Kemudian asupan makan bergizi yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Pak Roni udah jelaskan kemarin, imunitas tubuh itu kekebalan tubuh sehingga kita terhindar dari penyakit. Istirahat yang cukup, dan tadi Bapak sudah sampaikan di awal, di rumah saja. Di rumah aja ya. Walaupun di rumah aja memperhatikan apa? Kebersihan di rumah. Jadi tentunya jika di rumah aja, tetap jaga kebersihan di rumah. Jadi ini beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan mengawali pelajaran kita pada siang hari ini tentang protokol kesehatan. Selanjutnya, Nak, kita akan lanjutkan dengan pelajaran, namun Bapak sampaikan tetap jaga kesehatan dan salam sehat, tidak hanya untuk Ananda tetapi juga untuk warga di rumah atau keluarga di rumah. Kita akan memahami apa itu gambar dekorasi. Pertama tentang pengertian gambar dekoratif itu sendiri, kemudian jenis-jenis gambar dekorasi, selanjutnya tentang tokoh-tokoh pelukis dekoratif, dan yang terakhir tutorial pembuatan gambar dekoratif. Tutorial ini kita akan ambil dari dua tokoh yang memberikan contoh menggambar dekoratif. Jadi berbicara soal gambar dekoratif, nah, gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat indah dan menarik. Tentunya gambar dekoratif biasanya dibuat sebagai hiasan ya. Bapak berikan contoh di awal tadi, sarung bantal ada gambar-gambar jenis-jenis
gambar dekoratif itu sebagai hiasan. Keindahan dekoratif tergantung pada, nah ini penting, komposisi warna itu yang pertama, yang kedua garis, yang ketiga bentuk, yang keempat motif yang beragam. Ini penting sekali. Kemudian timbul pertanyaan sekali lagi, apa itu sebenarnya gambar dekoratif? Gambar dekoratif merupakan gambar corak dekor. Corak dekor itu artinya hias, ya, corak dekor atau hias. Corak dekor ini biasanya berupa tumbuhan atau hewan, bahkan manusia yang sudah digayakan. Yang sudah digayakan ini Pak Roni pakai istilah dengan stilasi. Jadi stilasi sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk yang sebenarnya. Misalnya contoh gambar kupu-kupu atau gambar itik, bebek, kemudian dikembangkan sehingga menjadi satu gambar yang dekoratif karena sudah digayakan. Nah, jadi pengertian menggambar dekoratif ini berasal dari kata dekoratif yang berarti menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Sehingga secara tidak langsung, gambar dekoratif juga dapat diartikan sebagai gambar hiasan yang perwujudannya tampak rata karena di suatu permukaan benda, ya. Tidak ada kesan ruang, jarak, jauh, dekat, atau gelap terang. Jadi itu tidak terlalu ditonjolkan. Kemudian gambar dekoratif digunakan untuk apa saja? Gambar dekoratif itu digunakan sebagai penghias bidang datar, misalnya kertas. Kertas merupakan bidang datar, disitulah kita menggambar dekoratif. Namun pada perkembangannya gambar dekoratif tidak sekadar penghias saja, namun berfungsi sebuah karya seni. Nanti di akhir pelajaran kita akan melihat tokoh-tokoh atau pelukis di bidang menggambar atau melukis dekoratif. Bentuk dan jenis gambar dekoratif. Gambar dekoratif dapat dibedakan menjadi dua jenis atau dua bentuk, ya, yaitu bentuk geometris. Geometris ini mencerminkan bentuk yang memiliki keteraturan. Nanti dalam tutorial menggambar itu ada bentuk keteraturan, ada bentuk geometris, baik ukuran maupun bentuknya. Jadi dari segi ukuran dan bentuknya. Kemudian bentuk yang kedua namanya bentuk stilasi. Stilasi tadi Bapak sampaikan menggayakan atau melebih-lebihkan. Contoh gambar itik kemudian ditambah-tambah dengan beberapa dekorasi sehingga menjadi indah. Jadi bentuk stilasi itu merupakan merubah dari bentuk alamiah menjadi bentuk baru sehingga menjadi indah untuk dilihat. Nah, jenis menggambar stilasi dengan menyederhanakan bentuk namun tidak meninggalkan karakter bentuk aslinya. Contoh bunga yang sedang mekar itu digayakan namun bentuk bunganya tetap ada. Jadi seperti motif hias geometris, flora fauna dan manusia itu bisa distilasikan, bisa digayakan. Ini contoh dari bentuk geometris. Coba lihat, Nak. Penggayaan dari bentuk geometris. Coba lihat bentuk segitiga, kemudian yang diwarnai, kemudian dibuat secara simetris dengan garis-garis, dengan pewarnaan yang menarik. Kemudian ada juga di sini motif geometris, ya, lainnya. Nah, coba lihat motif geometris lainnya. Bentuk pewarnaan merah, biru, kuning, hijau dengan corak gambar yang sama, cuman besar kecilnya beda, sudah dibuat penggayaan. Kemudian ada juga namanya geometris daun. Lihat geometris daunnya. Nah, biasanya geometris daun
bisa digunakan pada pakaian batik, sarung bantal, gorden, dan sebagainya. Kemudian motif hewan. Contoh bentuk stilasi ya, motif hewan. Nah, di sini ada ikan. Tapi ini dikombinasikan juga dengan bentuk tumbuhan. Ada bunga. Coba lihat. Kemudian dibuat corak dengan warna yang menarik. Ini bisa kita jumpai pada pakaian batik atau kain tertentu ya, yang menambah keindahan sehingga menarik untuk dipandang. Kemudian dekoratif hewan lainnya. Nah, ini seperti gambar apa nih? Seperti gambar kucing. Tapi juga di situ ada corak apa? Corak dari bunga-bungaan. Sehingga digayakan sedemikian rupa sehingga menjadi gambar dekoratif yang indah. Tokoh pelukis dekoratif itu ada macam-macam. Kartono, Yudokusumo. Kartono Yudokusumo ini salah satu artis lukis Indonesia pertama yang melukis dengan gaya dekoratif. Itu terjadi pada tahun 1940. Di masa bundanya, Kartono, ia terus mengalir darah seninya dalam seniman-seniman Belanda dan Jepang yang sudah tercatat sebagai pelukis profesional. Kemudian ada I Gusti Made de Blok. Selanjutnya ada I Gusti Made de Blok ya, di mana ia merupakan pelukis asal Denpasar, lahir tahun 1906. Kemudian dia meninggal tahun 1986. Karya lukisannya yang hitam putih dengan corok magis dinamis dan penuh detail. Ini termasuk karya-karya dekoratif juga. Kemudian I Gusti Ketut Debot. Ulangi, bukan Debot ya. I Gusti Ketut Kobot. Dia banyak mengambil komposisi warna Rudolf Bonnet. Dia juga memperhatikan komposisi bidang yang beraturan. Tadi ada namanya geometris ya. Terkesan berirama. Bahkan juga tema lukisan dekoratifnya yang berupa lukisan peperangan yang dilukiskan dengan penuh dan ramai. Ya. Selanjutnya ada lukisan pelukis terkenal juga namanya Batara Lubis ya. Pelukis yang berasal dari Huta Godang, Mandailing, Natal. Dia berpindah dari Medan ke Jogja, dan di Jogja dia belajar ilmu seni lukis. Dia pelukis karakter yang corak warna yang kontras. Penggayaannya itu ditonjolkan pada warna daripada lukisan. Baiklah nak, kita akan melihat tutorial menggambar dekoratif karya Pak Ulum. Ananda bisa melihat link yang sudah Bapak tayangkan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selain tutorial menggambar dari Pak Ulum, Ananda juga bisa melihat link yang Pak Roni sudah berikan untuk tutorial menggambar dekoratif karya Ibu Laksmi Tri Susanti. Nah, demikian pembelajaran menggambar dekoratif kali ini. Moga-moga Ananda tetap semangat, tetap gembira, ceria, dan tetap fokus. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Salam sehat semua, dan jangan lupa selalu berbahagia bersama keluarga, ayah, bunda, dan semua keluarga di rumah. Bye-bye.